Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih puasanya masuk minggu kedua? Insya Allah semuanya lancar berkah ya. Waktunya sahur kali ini Nitya akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol, dengerin ngobrol-ngobrolnya Nitya ya. Bareng sosok perempuan yang keren banget. Politisi, aktris, mantan model sampai sekarang sih. Dan ibu yang luar biasa. No other than Teh Desi Ratnasari. Akan ngobrol banyak di waktunya sahur. Kira-kira Teh Desi udah datang belum ya? Itu ya akan cek sambil cek makanannya. Let's go. Aduh, ini pilihannya banyak banget. Tapi kira-kira Teh Desi sukanya apa ya? Apakah gorengan? Apakah sup-supan? Aduh, ini kalau sahur nih makanannya penting banget. Saya penasaran, jangan-jangan kalau menurut penerawangan itu ya kayaknya Teh Desi sukanya... Ayo ngomongin saya ya. Ayo. Ayo, nggak boleh loh. Teh, Ini mau sumpah. puasa ngomongin loh. Aku tuh niatnya baik, Teh. Oh baik, Masya Masya Allah. Aku ingin memberikan pilihan terbaik buat Sebentar, pilihan apa dulu? Makanan atau pasangan? Nah, itu kan sebenarnya kan dua-duanya tuh harus dilakukan dengan sepenuh jiwa ya, Teh. Benar, benar. Karena yang satu mengenyangkan, yang satu menenangkan. Menenangkan. Sama kita kata pikiran udah sama Cocok. gini. Walaupun usia berbeda tapi pikiran sama. Tapi kadang-kadang gini ya, Teh ya. Ini kan sebagai ketua DPW, Allah, sibuk Masya pisan. Pastikan sempat makan nggak di tengah ini sahurnya tuh terjaga nggak waktunya, sibuk banget. Benar, itu sahur memang jadi utama, harus terjaga. Karena pagi hari supaya kita bisa berpikir jernih dan berpikir tenang. Kalau enggak, ini perut ya hilang, kuruyukan gitu ya. Kalau kosong sudahnya bisa rada gitu ya. Tengah apa namanya kosong nggak bisa mikir. Bener, gitu. jadi Kekenyangan, lemot, pengennya sama yang pelor, gitu. ada cepat marah, astagfirullahaladzim, batal deh puasanya nanti nauzubillah min dzalik. Ya Allah, ya Allah, ya Makanan Allah. penting, tapi biasanya sih saya lebih memilih karena ini bangun Apa nih? tidur, Oke. saya sup-supan yang hangat. Sebenarnya saya Benar, aku tuh udah feeling, gitu ya? aku tuh udah feeling perasaan kayaknya Teh Desi pasti pengennya tuh yang kuah-kuah Bener. gitu. Kangen rumah nggak kalau ada makanan di sini bikin kangen rumah nggak Teh? Kan Ramadan biasanya kan teringat sama rumah gitu kan ya, masakan Pasti. almarhumah nenek mungkin. Kalau nenek saya, kalau nenek saya tuh orang yang sangat praktis. Tahu udah pasti. Ya. Saya tadi ngeliat ada tahu Gorengannya? sih di situ ya. Ya ada banyak tahu goreng. Walaupun bawang goreng. biasanya nenek saya nggak boleh banyak gorengan ting kalau lagi tahu. Yang terutama sih sayur bening. Karena kalau lagi sahur sayur bening ngantuk apapun ditelan nggak bakal seret. Benar. Kan karena memang asupan air harus lebih banyak ketika bulan puasa. Tips betul. dong gimana caranya buat memastikan kalau di tengah kesibukannya Teteh selama bulan puasa, ini kan sudah masuk minggu kedua ya, yang di rumah sudah mulai agak megap-megap puasanya. Rapat tetap gitu. ada juga. Rapat tetap ada, ini tapi tetap loh di tengah rapat dan segala macam tetap Harus kece. dong. Ini makanya nggak kelihatan on nih. Soalnya nanti kalau misalnya teman-teman saya kan tadi kita malam rapat, terus kemudian sahur. Tadi ada yang mau foto-foto sama teman-teman kelihatan dong aslinya. Tetap harus on. Kirain piyama atau ke bawah. Pengennya piyama, cuma nanti ketahuan aslinya. Enggak Teh Pak. Oke, berarti dari mulai cara menjaga Tips ya. tipsnya gitu kan ya, supaya tetap waras dan tetap sehat selama bulan Ramadan gitu kan, dan tetap harmonis sama keluarga. Penting Oke. banget dong Teh. Betul. Nashwa gimana? Kalau Nah. lagi Ramadan gini kan pasti pengen lebih Telepon banyak. lah, teknologi ada dimanfaatkan untuk terus dekat karena dia juga lagi kuliah, lagi mulai PTM 50%, apalagi untuk ini ya, praktek-praktek. Jadi ya udah mau nggak mau kita berjauhan, tapi dekat di hati melalui teknologi. Dan yang terpenting menurut saya, luruskan niat kita aja. Jadi apapun kesibukannya, puasa itu bukan halangan kok, puasa itu kan ibadah. Jadi ya diniatkan, diluruskan bahwa ini adalah ibadah lillahi ta'ala. Jadi apapun yang terjadi, mau makan apa aja yang ada tersedia di benar. sini, walaupun mungkin sayur bening nggak ada, ya sudah, bismillah, semoga jadi kesehatan dan jadi kemanfaatan untuk kita berpikir esok hari. Amin. Gitu. Tenaga pokoknya full karena support dari keluarga juga ada gitu Terus, ya. betul. Oke. Ada yang berubah nggak kalau diingat-ingat sama Ramadan yang sebelum-sebelumnya ketika Teteh masih jadi Olga ya? Dulu mungkin belum punya Nashwa, sekarang punya Nashwa. Dulu mungkin saya bertanggung jawab dengan diri sendiri ya.
kalau sekarang saya bertanggung jawab dengan putri saya, dengan masyarakat Indonesia yang memilih saya, maupun yang tidak memilih saya, itu kan tanggung jawab kita. Karena setiap keputusan yang kita buat tentu itu berdampak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Exactly. It's a part of our responsibility kan. True. Dan oleh karena itu, menurut saya itu apa ya, tanggung jawab yang lebih besar yang saya emban saat ini, yang membedakan porsi Ramadan pada dulu dan sekarang. Lebih tua jelas, lebih berpikir urusan akhirat, ya. Jadi ingin lebih banyak memperbaiki diri. Kalau dulu kan, nanti dapat honor, asik, mau beli apa ya? Jalan-jalan Ini mau liburan gini-gini gitu. Terus ibadah itu ya udah, ibadah merupakan sebuah kewajiban. Kemudian kita ikutin aturannya seperti apa. Terus kemudian yang berbeda tentu, kalau dulu kan ada nenek saya, ada papa saya, ibu saya, kita berkumpul di satu rumah, bangun sama-sama, makan sama-sama. Aduh, itu kenikmatan banget. Betul, barokahnya tuh banyak. Betul, dan itu yang bikin kangen. Ya kadang-kadang kebersamaan ada saatnya juga kita bisa berpisah karena tanggung jawab. Ya pastilah, tapi kan minimal kita masih bisa connect melalui teknologi atau kangen-kangen posting di media sosial gitu kan. Tapi sebentar, ini keren banget ya. Tata kan baru bikin akun Instagram itu Januari 2021, bener ya? Bener. Tapi langsung sekarang udah 69K kalau ambil aja mas sekarang, like seriously, like so epic gitu kan. Barijeng Koream kalau kata orang Sunda. Maaf ya, Tata paling malas update. Itu aja kadang-kadang anak saya ingetin. Sebentar, Tata itu kenapa sih nggak suka foto tapi jadi model? Ya, coba ini mohon diluruskan ya. Nggak suka posting tapi media sosialnya netizen, wow luar biasa gitu kan. Ya. Masya Allah. Jadi pertama, nenek saya selalu bilang gini, hidup itu menjalani takdir. Hidup itu menjemput takdir. Ya. Jadi apapun yang Allah sediakan di depan mata kita, kesempatan, kita harus memenuhinya atau menggenapinya dengan maksimal gitu ya. Jadi harus direngkuh betul. Gitu, apa ya? Kata Allah bilang ini jalanmu, lakukan, belajar dan tunjukkan yang terbaik. Jadi saya mau jadi dokter, nggak jadi, akhirnya jadi psikolog. Nggak suka di depan orang, jadi artis. Nggak suka basa-basi, ngomong banyak, lobby-lobby, saya jadi anggota DPR. Jadi ya mungkin ini tantangan hidup yang kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk mempelajari dan menggali potensi-potensi saya yang lain, yang ya udah, yang penting meningkatkan keterampilan aja dan kualitas pribadi untuk lebih berdaya. Kalau ngomongin soal sosmed, terpaksa karena ketum saya, bos saya mengharuskan. Jadi ketua DPW wajib ada sosmed. Aduh saya kalau gitu nggak usah jadi ketua DPW aja tuh, saya bilang gitu. Nggak bisa. Aku senang banget loh, gitu maksudnya ya? Begitu lebih banyak perempuan, keterwakilan perempuan tuh di semakin banyak begitu. Betul. Ya. Apalagi kita merasa ada suara-suara yang memang harus perempuan yang mewakili. So jadi jangan harus gitu ya? Mungkin posting di media sosial, nanti aku langsung komen. Aspirasinya nyuruh saya aja ini, nyusahin. Ya namanya juga media, kita mah sentil-sentil anggota dewan gitu. Sebenarnya sosmed yang paling banyak itu yang dikelola oleh fans saya gitu ya, karena dia kan saya ada di mana repost. Saya aja kalah gitu ya, kok dia lebih tahu dia daripada saya gitu. Jadi buat saya itu adalah kewajiban saya untuk kemudian memperlihatkan apa sih pekerjaan saya, kegiatan saya. Jarang saya posting kegiatan pribadi. Biasanya lebih ke arah karir, ke arah tugas-tugas saya sebagai anggota dewan. Sekali-kali kalau ada ulang tahun keponakan baru yang pribadi, saya tuh ya Allah, atau foto sama Najwa ya. Saya tuh males banget. Ini kayak gini-gini misalnya, menit foto ini, asik sama abadikan gitu ya. Gitu. Itu tuh saya suka yang, kenapa ya saya harus share ke semua orang gitu, sesuatu yang menurut saya cukup intim. Itu kan hal intim buat saya gitu. Ketika kamu dan saya bercanda ada hal yang mungkin hanya kita yang tahu berdua gitu, saya rasa nggak perlu di-share gitu. Benar. Tapi justru dengan acara seperti ini, it's okay saya share secara langsung, sehingga menurut saya programnya Kompas TV Sahur ini menjadi sebuah hal yang intim juga gitu. In a way, tetap bisa berbagi. Betul, intim dalam orang. Jadi akhirnya kan orang nyari, Kompas aja. Itu intim banget tuh antara Desi dengan Nit-Nit gitu. Asik. Tapi gimana kalau menurut Teteh gini, karena kan sekarang zaman udah berubah ya Teh ya. Yang tadinya mungkin merasa tidak perlu untuk bermain media sosial, di satu titik merasa oh ternyata tetap harus ada. Betul. Karena ada masyarakat yang juga mereka berpetualangnya atau mencari informasinya lewat media sosial gitu. Karena kan harus direngkuh gitu. Betul. Ngomong-ngomong, ada yang kira-kira bingung nggak pas ketemu Teteh? Teteh,
gitu misalnya gitu kan. Generasi yang baru-baru gitu kan Banyak. ya mungkin. Saya mungkin yang gitu anak-anak kan. seumuran anak saya lah ya gitu, kalau ketika teman-temannya ada, wah ibu kamu tuh artis ya gitu. Oh iya iya. Kemudian mereka baru nanya ke browsing. Nasya. Ya. Tapi kan Nasya nggak suka ya kalau misalnya kemudian diingatkan kalau dia mamanya nggak ini artis suka, kan ya. Nah itu tuh bisa di browsing gitu. Jadi menurut saya it's okay gitu, bahwa ada masa lalu saya yang bisa di browsing lewat media sosial. Itu juga saya berusaha untuk menyeimbang, try to balance it, merengkuh tadi seperti yang Nit bilang. Tapi saya juga tidak harus merubah diri saya dan prinsip saya bahwa I don't have to change, this is me gitu. Kalau sukanya tahu goreng mah tahu goreng aja gitu kan. Kind of. Jadi ya udah, saya berusaha untuk balance, ada, tapi saya juga tidak harus terlalu membuka diri saya, dan hal-hal yang intim tadi saya sampaikan itu kalau memang private life saya tidak perlu saya share, ya itu akan tetap saya simpan gitu. Tapi boleh dong abis ini kita korek-korek sedikit ya, paling nggak bernostalgia bersama dengan Teh Desi. Jadi kalau Gen Z atau generasi Alpha bisa ditambah lagi nih informasinya soal Teh Desi. Gak cuma idola mamahnya, tapi juga bisa jadi idola anak muda. Amin, insya Allah. Allah. Okay. Kita cari tempat dulu, sambil nanti aku akan pilihin tadi yang Teteh sudah pengen, sudah lihat. Saya perlu ada buah kayaknya. Oke, buah sebelah sana kayaknya ya. Buat dimakan dipajang Teh? Enggak, saya buat icip-icip aja di mata. Dimakan lah. Habis ini ya Teh. Oke, Kita nanti bye-bye. akan ngobrol di waktunya sahur. Oke, banyak nih. banget. Tapi kalau aku dengar-dengar yang dua ini favorit ya? Yes. Dua ini favorit untuk sahur karena lebih ringan? Lebih ringan yang pertama. Atau karena ini merupakan diet khusus buat teman-teman ini semenjak menu rapat ini. Kenapa Teh jadi sekarang begini? Menurut saya satu lebih sehat, mengajak semua Tadinya? Biasa dong kalau laki kan gorengan, terus cemilan-cemilan sambil minum kopi, tapi makan ditahan, akhirnya terus pada gastritis semua. Saya bilang pantas aja pada naik gasnya, terus kepalanya pada pusing. Saya bilang udah mulai sekarang ganti. Waduh, semua makanan sehat nih berubah nih kita, saya bilang. Terus Mama turun tangan, anak-anak semua harus sehat. Kalau kata Naswa, saya orang yang tegas. Oke. Galak sama tegasnya beda tipis Teh? Iya benar. Apalagi untuk penegakan aturan. Oke. Gitu ya, jadi rada-rada gimana gitu lah ya. Disiplin gitu ya. Gitu, jadi nggak ada kompromi. Karena setiap kali aturan itu ditegakkan adalah bagian daripada komitmen saya dengan Naswa. Jadi nggak aturan satu pihak gitu. Oke, mau gimana nih? Oke, nanti Naswa jam sekian mau kesini, jam sekian mau segini, terus nanti Naswa begini-begini. Oke, kalau Naswa tidak menepati janji, apa yang harus konsekuensinya apa gitu. Kayak gitu. Dan itu dibuat sendiri. Koleris sekali nih kayaknya. Gitu ya. Ini kan boleh sambil makan. Boleh ya. Kita kan juga lagi sahur. Jadi ini juga ajarannya nenek saya, almarhumah, bahwa kalau sebelum makan itu akan lebih baik kalau kita sunnah rasulnya kan makan buah terlebih dahulu. True, kalau misalnya ada yang masih berpikir buah adalah setelahnya gitu ya. Padahal sebenarnya buah kan lebih baik kalau sebelum gitu ya. Kalau kita balik lagi ke zaman Gatsam gitu ya. Tahun 88. Kan kita tadi niatnya apa? Mau membuat generasi Gen Z dan Alpha kalau bisa malah semakin ikutan nostalgia sama ikutan mengenal gitu ya. Zaman-zaman itu Teh, kan aku dengar-dengar awalnya memang nggak langsung dikasih restu gitu ya. Sama papa. Sama papa gitu. Tapi kan akhirnya toh Teteh bisa membuktikan diri profesional gitu. Bahkan sampai didukung sama almarhumah nenek juga ya. Benar ceritanya waktu itu sampai ditemenin ke nginep di terminal, susah bareng gitu ya. Jadi komitmen saya dengan ayah saya diizinkan untuk menjadi gadis sampul tersebut. Satu, tidak boleh pakai baju ketat. Oke. Dua, tidak boleh pakai baju mini. Tiga, sekolah harus selesai sampai S1. SMA harus tetap di Sukabumi. Jadi nggak boleh, nggak ada ceritanya tinggal di Jakarta tuh nggak boleh. Empat, pokoknya semua pembiayaan kehidupan seorang Desi Ratnasari tetap ditanggung ayah dan ibunya. Karena walaupun punya honor gitu ya, itu harus ditabung. Gitu. Terus yang kelimanya adalah bahwa saya pergi kemanapun harus dimanajeri oleh om saya dan ditemani oleh nenek saya. Jadi tetap didampingi sama keluarga. Momen apa yang sampai sekarang tuh nggak bisa lupa, Teteh nggak bisa lupa dan membentuk menjadi seorang Desi Ratnasari yang sekarang? Menjadi orang kampung tetap harus cerdas.
Saya nggak pernah nginep di Hotel Bintang 5. Itu adalah pertama kali dalam hidup saya nginep di Hotel Bintang 5. Kejadiannya saya nggak tahu tuh bahwa itu adalah selimut. Maksudnya di kamar hotel nih ya? Jadi saya dengan teman kamar saya waktu itu sama-sama anak umur 15 tahun juga, sama-sama SMP, keponakannya Harvey Maliholo. Oke. Tania Titalay, hai Tania. Jadi kita sama-sama masih culun gitu kan. Terus kita nggak tahu kan ini bener nggak sih? Jangan-jangan ini bukan untuk kita pakai gitu, tapi hanya sebagai sebuah hiasan gitu ya untuk mempercantik kamar. Penutup aja gitu ya. Jadi karena saya kemana-mana selalu dipersiapkan, jadi nenek saya tuh mengajarkan bahwa kamu harus antisipatif dalam kehidupan kamu. Jadi kemanapun saya pergi, saya selalu bawa kain selimut sendiri. Tapi kalau zaman dulu tuh kain samping, orang Sunda itu bilangnya samping kebak. Samping itu jadi kain panjang, Kain panjang buat nutupin. kayak batik ini Ya, bentuknya gitu ya. Apa motifnya? Itu dibawa kemana-mana. Jadi karena maneh simut ge, maneh geus mau sorangan. Jadi kalaupun di sana tidak ada selimut, kamu Udah sudah bawa. prepare gitu. Nah saya nggak tahu kan ya, nggak pernah, ya udah nenek saya selalu mengajari be alert gitu. Maksudnya be alert tuh waspada dan pelajari apa yang ada di sekitar. Gitu. Jadi oleh karena itu ya udah kita udah bawa selimut sendiri ya, kita kagak tahu dan di selimut disediain. Jadi kita pakailah selimut selama 2 malam. Besoknya itu si housekeeping kan ngelipet ya. Maksudnya supaya kelihatan, hi, this is blanket gitu kali maksudnya ya. Terus kita bilang berdua nih, ini kenapa sih diginiin? Dilipet Kan terus gak rapi gitu. ya? Kita lipet lagi, dirapiin sama kita. Besoknya digituin lagi. Besoknya digituin lagi sama housekeepingnya. Terus akhirnya kita penasaran dong, ini kok udah bolak-balik. Terjadi dilihat, lagi. Gitu. begitu kita bongkar, astagfirullah, itu yang namanya kita ketawa. Berdua sampai berucur air mata. Astagfirullah, ini ternyata selimut. Itulah, makanya nenek saya selalu bilang, walaupun kamu orang kampung, kamu tetap harus cerdas. Apalagi ketika Teh Desi profesinya bertemu dengan banyak orang. Yes. Ya kan, dari dulu kan selalu begitu, ketemu banyak orang, banyak profesi gitu kan, banyak latar belakang. True. Itu yang jadi modal untuk apa ya, membuat diri sendiri tuh merasa percaya diri ya, kita tidak merasa kurang dan selevel dengan orang lain. Benar. Jadi waktu itu juga saya bilang, Ma, aduh baju saya kan baju saya tuh kan zaman dulu masih pita-pita, ibu saya senang sekolah saya feminin kan. Terus ini gimana caranya ya, kan itu teh dari Surabaya, dari Aceh, dari kota-kota Medan, kota besar semua, Palembang gitu kan. Apa yang bisa saya banggakan gitu, kalau kata nenek saya cuma ngomong gini doang, Mak, kumaha tuh nya, ari baju-baju kayak kumaha tuh orang teh kampung teuing gitu ya. Baju saya kan baju orang kampung gitu, ngomong gini, kamu itu kalau kepercayaan diri itu muncul dari apa yang kamu bukan apa yang kamu punya, tapi kamu siapa. Oke. Kamu harus bisa menjadi diri kamu sendiri dengan kesantunan, dengan kedisiplinan, dengan kamu menghargai orang lain, itu yang akan dihargai orang. Bukan kamu pakai baju apa, kamu punya apa, kata nenek saya. Jadi apapun yang dikatakan orang, Teh Desi merasa bahwa saya nggak berubah. Saya tetap Desi Rengasari sama dari Sukabumi begitu ya. Hanya saja saya memperkaya diri dengan ilmu-ilmu saya yang saya dapatkan tadi. Betul. Ya. Gitu ceritanya. Ini udah S3, mau lanjut lagi apa Teh, gimana? Karena saya satu sisi merasa bahwa it's a privilege ketika perempuan itu bisa dan kemudian didukung untuk mendapatkan pendidikan yang harus dong tinggi. Gitu karena buat saya gini loh, perempuan itu kan madrasahnya keluarga. Betul. Ibu itu sosok pendidik, perawat, walaupun ayah juga sosok pendidik ya. Cuman kan karena ibu simbol yang melahirkan, yang diberi kodrat oleh Allah untuk memelihara, menyusui dan sebagainya. Jadi simbol keibuan, simbol perawatan, simbol pengasihan, pengasuhan itu biasanya lebih dari ibu. Dominannya ke ibu gitu kan. Oleh karena itu menurut saya dengan simbol-simbol hal tersebut yang memang sudah ada dalam tradisi kita juga dan menjadi norma umum gitu, menurut saya itu juga yang harus ditunjukkan adalah kecerdasan perempuan gitu. Jadi simbol itu sejalan gitu. Kita merawat, kita mendidik, ya kalau kitanya nggak cerdas gimana kita mau melahirkan anak-anak yang juga yang cerdas. Oke, berarti kita nggak boleh menutup diri untuk belajar apapun ya? Iya dong. Tadi sih dari kecil tuh belajar macam-macam. Tarian gitu kan, silat, bener nggak sih Teh? Bener Ya, bela diri, karate gitu kan. Jaipong, Melayu. Karena memang waktu itu supaya tenaganya habis gitu ya sama si mama. Supaya fokusnya beragam fokus gitu. Atau karena emang dari Teh Desi merasa saya harus bisa melakukan banyak hal gitu. Dulu awalnya mungkin saya tidak punya inisiatif untuk melakukan hal itu. Semua dipaksa oleh ibu saya. Oke, dikondisikan. Yes, gitu ya.
Saya suka kata-katanya. Karena ibu saya pasti marah kalau saya maaf, dikondisikan Mas. Aku Saya juga masih lagi mendengar suara mama di belakang nih, awas ya kamu ngejelekin mama gitu ya. Jadi itu dikondisikan supaya kita bisa sibuk pulang sekolah teh teu cengok gitu ya di rumah. Iya, supaya nggak Jadi bengong aja sekolah gitu ya. agama, ngaji, les, ekstrakurikuler lah, naon, pokoknya semua dikerjain. Karena prinsip kehidupan orang tua kami itu ya mama, papa, sama nenek itu ngomongnya gini, ilmu itu tidak berat dibawa-bawa. Kapanpun kamu membutuhkannya, kamu sudah punya. Bisa digunakan. Iya. Nah oleh karena itu alhamdulillah saya jadi artis nggak taunya suruh main sepatu roda pernah belajar. Suruh waktu itu ada sempat jadi penari di salah satu sinetron, nari tayub, saya bisa nari Bisa. gitu kan. Saya disuruh jadi apa namanya waktu itu teh ada di Sabainan Alwi ada gerakan-gerakan Gerakan-gerakan silat gitu ya. bisa gitu. Jadi iya ya alhamdulillah memang sebagai anak pada saat kita menjalankannya karena dikondisikan tadi kita pasti bete. Duh gue gak bisa main, aduh kok gue gini sih, kok gue harus ngikutin gini-gini. Ternyata hikmahnya ya setelah sekarang ini gitu Allah tuh lebih tahu lah apa yang terbaik buat kita. Betul. Jadi saya ngajak nih generasi-generasi muda yang jauh di bawah saya. Jauhnya banyak banget ya. Banget. Kita nggak terperjelas di sini ya berapa tahunnya ya. Cari ilmu tuh dinikmatin karena insya Allah kita nggak pernah tahu itu bermanfaatnya kapan. Oke. Bahkan ketika Teh Desi akhirnya sempat menjadi dosen di salah satu universitas swasta, kebayang nggak bahwa itu akan in a way maksudnya ya oke lah kalau ketika jadi igasan memang biasanya pasti ke dunia entertainment. Tapi kan Betul. mengajar itu adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa lakukan gitu kan ya. Tapi ya nggak Teh waktu itu. Jadi waktu itu challenge dari ibu saya adalah kamu udah kuliah S2 2 kali. Terus Ilmunya mau diapain? Ilmunya mau dipakai apa? Katanya nanti katanya lo sama Allah. Terus saya bilang, "Atuh apa ya?" Ya udah deh, saya jadi dosen aja gitu. Sempet dosen honorer lah. Alhamdulillah saya dipercaya karena kebetulan itu alma mater saya. S1 sampai S3 saya di sana gitu. Jadi alhamdulillah dikasih kepercayaan gitu, senang-senang aja gitu. Tentu sesuai dengan background keilmuan saya, psikologi industri organisasi. Happy gitu ketemu dengan membuat kita itu selalu harus baca kan. Iya. Ya kan? Terus kita Terpancing untuk belajar lebih banyak lagi. Terus tertantang oleh pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang iya ya. Aduh, dan tertantang untuk mengakui bahwa kita tidak tahu. Menurut saya itu pelajaran penting itu sebagai sulit dosen. sekali loh sebenarnya. Itu pelajaran penting menjadi seorang dosen menurut saya. Ketika kita tidak bisa menjawab dan kita bilang bahwa sorry, saya kurang tahu, saya akan cari tahu next visit, next pertemuan saya akan sampaikan hal itu. Oke, kalau gitu aku akan tantang Teteh abis ini untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya mirip-mirip sama kebiasaannya Teteh. Biasanya kan Teteh kan kalau di dapil selalu pasti diminta nyanyi, benar kan ya? Aduh, dia Pasti biasanya. suruh makan aja deh. Aku tidak akan meminta Teteh nyanyi, tapi meminta Teteh untuk apa? Nge-rap abis ini. Abis ini, monggo Teh dimakan dulu, diisi dulu perutnya, biar tenaganya tuh nanti maksimal. Nyangkut Ketika mau mendapatkan nge-rap nih. tantangan di waktunya sahur ya. Silakan Teh, jangan langsung gugup gitu, nggak apa-apa, santai aja. Aduh, alhamdulillah Tambah pokoknya lagi ini boleh kita- nggak sih? Boleh lah Teh. Ini kan Tapi saya kita kan pilihnya kalau ini aja. sahur itu harus apa ya, ibaratnya siap gitu. Kan tadi Teh bilang kalau perutnya kosong jadinya kan kesel gitu ya Teh ya. Tapi di sepanjang karir Teteh ya gitu. Ada nggak sih suatu sosok gitu bocoran-bocorannya yang suka misalnya bikin kesel lagi Ramadan, padahal lagi Ramadan mah harusnya sabar gitu di luar keluarga ya. Waduh, Partner kerja mungkin Waduh. atau siapa gitu. Atau justru kan Teteh pernah tuh dulu sama-sama di Kompas TV kan? Tapi kalau partner kerja di syuting, alhamdulillah Allah pertemukan saya selalu dengan tim yang menyenangkan hati. Pelajaran penting ketika saya belajar bekerja dengan orang yang beragam, dengan waktu yang berbeda, dan bahkan bersamaan kadang-kadang Allah mudahkan saya untuk bisa beradaptasi. Levelnya adalah bukan level mengharapkan orang sesuai keinginan saya. Jadi apa menerima Levelnya dan menerima beradaptasi. apapun. Nah, jadi gimana caranya ya supaya kita enak bekerja sama ini? Oh, berarti saya harus pahami si A, si B, si C. Tapi tidak semua harus saya pahami. Paling tidak orang-orang yang prioritas yang intensif kerja dengan saya, misalnya kalau dengan anchor-nya berarti dengan dirimu, dengan host-nya berarti saya harus enak nih walaupun Chemistry-nya harus dapat gitu. Berarti kan harus ada ya obrolan-obrolan kecil. Aku percaya bahwa itu adalah bentuk profesionalisme ya Teh. Betul. Tapi kan namanya kesel mah kesel gitu kan ya. Ibaratnya kalau misalnya kegigit mah gitu kan. Kalau kekesalan itu Ada biasanya kesel saya nggak bisa? nggak saya munculkan di lokasi. Karena itu akan merubah suasana kerja saya for the next day.
Oke. Dan Untuk saya nggak ini mau. berlaku untuk siapapun. Siapapun. Semuanya. Jadi Even kesalahan for a itu certain person true. gitu mungkin. No, Enggak ada thanks sama God. sekali. Contoh misalnya, zaman dulu kan suka ada tuh yang terkenal banget. Ya udah biarin aja. Saya masih anak baru, ya saya terima. Saya lagi terkenal aja, ada orang yang ngopepang tuh Ngopepang banyak apa sih? gaya, Oh, banyak banyak. gaya. Ya Kamu biarin. saya bertambah ini. Bener saya ya biarin aja, itu diri kamu. Komitmen saya dengan produser atau dengan sutradara, tolong saya waktu kerja saya kalau sudah 12 jam, 12 jam. Oh, oke. Masalah si A, si B, si C datang telat, nggak telat, Nggak saya nggak masalah. ikut campur. Ah, Yang penting urusan saya 12 jam, teng, saya pulang. Jadi kalau Gitu. misalnya ada yang telat jadi harus lembur nggak marah gitu? Enggak, Sama biar. sekali? Tapi kan nggak lembur, saya kan udah tayang jam 12, jadi yang pusing mereka aja. Kenapa kita harus pusing urusan relasi kita menjadi tidak nyaman. Nah itu patronnya. Kalau ada yang nggak ngenakin, saya sering ada juga yang dimarah-marahin sama senior waktu itu saya. Dimarahinnya kira-kira aku pengen tahu kalau misalnya Tete tuh paling sebel kalau dibilangin apa gitu misalnya. Dibilangin apa misalnya kalau misalnya dipancing apa gitu. Nggak bisa jawab lagi makan. Nggak bisa jawab, ya udah kalau gitu aku tanya aja lah sama yang di belakang Teteh. Assalamualaikum Teteh. Ini Pak Mali nggak boleh pelukan ya? Masih tengah-tengah Kita kok pandemi. sama sih gaya. Emangnya partner for life ya, Assalamualaikum Teteh, Maxi. sehat. Apa kabar? Alhamdulillah. Gunjing Faida terakhir kali kapan? Gunjing syariah sambil Iya, tapi nggak sampai ke yang nikatin hati, nggak Enggak, sampai enggak. yang bibirnya melebar. Oh ya, yang oke. ambil turah itu enggak. Oh enggak. Tapi alhamdulillah tuh, Teteh sehat ya Teh. Alhamdulillah. Berapa lama terakhir kali udah ketemu berapa lama? Ini minuman buat Minuman ini. buat- Oh, terima kasih, Wih, mau makan? makasih. Mas minta piring kecil lagi ya? Iya. Buat Pak Tos dulu Teh. Oh, tas. Oh, catat. Baru di sini nih judulnya kayaknya sahur pakai tos-tosan. Reuni. Tos syariah ya. Tos syariah loh, catat. Tahu nggak kalau ulang tahunnya sama? Oh, tahunnya sama. Desember. Ya, ya. Kita juga saking kita dekat, Iya. saking kita tuh ya, Iya. hati kita tuh sudah saling jatuh hati lah ya. Itu sampai istrinya beliau, "Hai Mbak." Datang anak-anaknya datang memperkenalkan, "Ini loh Desi," gitu. Gue bilang, "Wih, ini maksudnya memperkenalkan dalam Untuk konteks apa nih gitu ya? Apakah setelah ini akan ada yang keluar dibandingin atau gimana? Makasih. Saya sih yes. Saya sih ya gitu ya. Jadi ini beneran selama itu nggak ketemu Ada apa, untuk 3 tahun ngobrol, kayaknya. Iya, 3 3 tahun Oh, karena karena pandemi ya, ada, pandemi ya. ada yang ngeblok nomor saya kayaknya. Oh gitu. Nggak ngeblok, ternyata. telepon, astagfirullahaladzim. Pemirsa, ternyata nggak berubah jadi programnya. Nggak ya. ngeblok, Enggak. Apa Lebih. yang? Ini lebih dari 3 Tapi tahun. saya yang- yakin nggak akan pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body. Nggak gitu. Yang kayak gini-gini yang paling dikangenin ya. Emang. Yang paling Enggak, kangenin. karena aku Kangen-kangen juga tapi pengen diprotes mengeluarkan. gitu gimana? Sebenarnya bukan hanya sama Teteh sih, sama semuanya kru betul-betul kayak keluarga Saudara, besar. ya. Kita nggak makan gini ini sudah tradisi sejak kita syuting awal. Maksudnya Ya. tradisi malak gitu? Ada yang dipaksa sih. suruh beliin makanan Iya sih, gitu? sering. atau Saya gimana? kalau Sering ya? terlambat berarti Itu kesepakatan loh, bukan malak loh. Bukan kesepakatan. Iya. Siapa yang telat? Tolong di-refresh ya. Karena dia banyak job kan. Jadi kita kan yang tidak banyak job, kita harus nungguin siapa nih? Nungguin, oh oke, sekarang kita bikin komitmen. bohong. Patwalku aja itu selalu yang make dia. Saya memang punya langganan patwal, maksudnya karena ngejar waktu. Tapi yang banyak make Teteh. Tapi kan persaudaraan itu. Iya, Kan ini karena kedekatan Keikhlasan. tadi, keikhlasan. Keikhlasan. Aku suka nih katanya keikhlasan ya. Sampai untuk ngejar acara saya dengan Teteh, saya terpaksa dimanapun saya telepon patwal supaya bisa nggak ketinggalan. Oh, Karena Enggak, kalau karena yang- dia nanti harus beli makan. tapi memang dan Astagfirullah. yang kita didenda bukan hanya saya sama Teteh, seluruh kru. seluruh kru ya. Jadi, Kebersamaan ya. Betul. Kebersamaan. Karena kan udah kayak keluarga. dan kalau tadi. Ramadan gitu, udah semuanya dalam satu barisan, Ya. makanan semua bareng, makanan khas dari Sukabumi. Oh nggak buat ram gitu teh? Iya. Iya, enak jadi- banget. Tapi tante saya yang masak. Aduh, masak Itu makanya mama saya makin mau enak makan, lagi. karena yang kalau yang masak Teteh mungkin saya nggak. Enak, aku bisa masak. Oh, itu kan jahil aja nih, masih tetap jahil ya. Tapi diriku masih lihat dirimu loh di mana-mana di TV-TV-mu itu. Berarti ada alasan lagi lo minta makan habis ini ya, yes. Yes. Karena Tapi terlambat. kalau ada majalah kok kaitannya yang di Senayan,
pasti ada halaman-halaman yang ada teteh. Pasti saya capture, tak kirim. Gitu ya. Selama masih ada nomor, tapi saya Ya udah sekarang kasih nomor Ya. Astagfirullahaladzim. Ternyata ini Nomor adalah rekening? Enggak lah nomor Oh, iya. rekening. Kan waktu itu Uy mau ngasih nomor rekening nggak jadi. ya jangan cuma nomornya. takut. Yang Sebenarnya penting- kalau nomor rekening harus tambah plus seperangkat alat sholat. Tapi Kan aku dijawabin gini-gini, soal-soal enak. gini-gini ya Serius. kayak. Tapi aku sama Teteh aja yang berani gini-gini. Karena istri, kalau telepon yang terima juga istri saya. Iya. Oke, karena memang sudah sedekat itu kan Ya. juga hitungan tahun ya bekerja bersama Ya. satu layar gitu Ya. kan ya. Tadi sebelumnya aku nanyain sama Teteh, masa sih nggak ada yang kesel-keselnya? Profesionalisme pastilah kita namanya istilah apa teh senyum karir ya. Jadi Ya. kalau udah kamera tuh gitu kan harus senyum. Iya, Nggak pernah marah kan ya? Urusan hati itu karena, kan. Iya, karena saya itu sampai kalau ada syuting, nggak pernah tahu judul aja nggak apa-apa. Asal sama Teteh ada aja yang Pokoknya lanjut. Karena kadang-kadang ada bintang Gombal, tamu. gombal, Bukan. gombal. Tapi gini, soalnya dia pintar elaborasi. Kadang-kadang saling nutup banget. Nah, kalau kadang-kadang gini, Alhamdulillah ya Rob. nggak semuanya host loh saya cocok. Hanya saya Oh pilih-pilih. ngeliatnya ke aku, semuanya harus cocok. Ini gimana Kan sih? harusnya Ini di situ. bukannya habis. Masa aku nggak semua host. Iya, ya? iya, 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 iya. Gitu. Maksud aku gini, kenapa Ah. tadi aku bilang bahwa kedekatan itu kemudian membantu banyak hal. Kadang-kadang kita lagi capek, lagi sedih, lagi nggak mood. Tapi ketika ketemu partner yang cocok, itu kan bisa membuat segala sesuatunya lebih mudah. Pernah nggak justru nasihat atau kalimat satu sama lain yang membuat permasalahan itu jadi wah lupa lah atau hilang lah gitu. Pernah nggak ada satu kasus Kadang-kadang apa gitu? jadi hiburan tersendiri bagi kita, bukan saya. Karena ada bintang tamu yang kadang-kadang nggak nyambung. Serius. Oh iya. Tanyanya apa? Kita jadi ngomong di belakang astagfirullahaladzim, maaf ya. Bukan. Tapi kan kita Artinya hanya berdua ya, ini- iya. Contoh kekompakan, Iya, contoh kekompakan. jadi ada ya. aja ide untuk bagaimana menghidupkan supaya tayangan tetap eksis gitu. Ah, Jadi oke. nanyanya apa, jawabnya apa, langsung aja kita bikin tema sendiri. Jadi karena hampir tiap hari dan kita enjoy banget. Maksudnya mau saat itu ganti bintang tamu karena berhalangan pun jadi. Nggak masalah. Iya. Iya. Dan itu. Ya, saya pikir kenapa kita juga bisa terjalin hal ini karena itu tadi. Saling menerima kekurangan itu paling penting menurut Betul. saya dalam bekerja. Karena kalau kita bawa auranya bete terus, insya Allah ingatnya yang bete terus, yang jelek terus. Tapi kan misalnya kayak Uwi, sibuk. Kalau udah ngurusin schedule, produser datang, kreatif hadir, udah mulai ya udah kan harus ada yang saling ngalah. Iya, iya. Oke, kalau yang saat di posisi ini nanti saya yang ngalah, Ui yang masuk karena Ui sibuk. Oke, yang ini nanti saya ya, ini nggak bisa gitu. Nah, menurut Jadi saya, saling ya. ya, saling. kan kalau dibikin bete, mungkin saya bisa bilang, gila lu, siapa gue? Lu siapa? Ya nggak selesai-selesai. Tapi alhamdulillah kami sih, Tapi ya sebaliknya loh, jangan nggak fair Sebaliknya. lah kalau Oh, iya, dari iya, dia benar. ke saya. Kalau Teteh ke saya Kayaknya Uwi nunggu kadang-kadang- bagian ini. Tapi serius, kadang-kadang baru 2 segmen aja ada telepon Senayan. Udahlah, selain dulu. Serius, kadang-kadang kita nungguin. Apalagi Teteh, Uwi sampai paling mana, nggak suka Teteh? kalau ada gangguan telepon atau apa yang gitu-gitu ya. gitu. Kalau telatnya siaran nggak apa, kalau telat yang lain lah saya curiga. tidak, ini teh. Yang Iya. pasti kita nggak telat untuk break dulu karena Uwi baru datang bisa nelen supaya ini inner joke-nya makin banyak gitu ya. Monggo. Uwi mau apa? Mau yang mana? Ini jangan, ini jangan. Jangan dong nggak dimakan, dong nggak sahur nanti ya. Habis ini Terima kita kasih ya. Nanti ngobrol lagi. Uwi masih tetap di sini ya, Wi ya. Ya. Kita akan bongkar banyak hal. Bongkar beda program dong ya. Enggak, kita ngobrol lagi lanjut masih di waktunya sahur. Monggo. Opening ya. Opening. Masih ingat nggak? Masih ingat Ya, nggak? Ayo. 3 aku cerita kamera roll. Kamera roll action. Iya. Masih di cerita hati, semua cerita terkesan di hati. Uwi ini nggak hafal nih ya Iya, ulangan. aku kan pernah kan yang ngomong situ ya, jangan apa. ya. Semua cerita. Terungkaplah selama ini Tata gimana ya? Tata Uwi hanya pakai gerakan. Ya, karena Tapi biasa enggak sih. kadang-kadang curang juga, yang disut cuma Teteh. Makanya saya ngapain ngasih suara juga gini aja gitu. Kalau sama dia, pasti kalau ngeles. Jadi Bukan kita karena ya udah apa. kita terima Saya aja. terima aja. Tadi apa beradaptasi? Beradaptasi dengan Menerima. apapun yang menjadi keunikan. Karena wali kulli syai'in maziyah. Setiap kekurangan pasti ada kelebihan, setiap kelebihan ada kekurangan. Istrinya, wih, sama anak-anaknya. Kita pernah syuting di satu tempat waktu itu lagi Ramadan kan. Iya. Ramadan juga, terus untuk edisi khusus Lebaran ketemu semua Keluarga Teteh, keluarga saya, keluarga saya. itu, gitu. Jadi menurut saya ini ada satu momen bagus juga ya bahwa kita saling mengenal tidak hanya dalam urusan profesional, tapi juga kita saling mengenal dalam urusan keluarga. Ada tradisi-tradisi Ramadan keluarga masing-masing atau mungkin juga tadi kan barengan. Tapi kalau keluarga Teteh gimana?
Yang nggak boleh dilewatkan sama Nashwa, sama Buka puasa keluarga. hari pertama dengan Tadi keluarga ya? pasti. Oke. Terawih bersama di hari pertama iya. 2 hari sebelum lebaran kumpul pasti. Ini karena mungkin ke almarhumah? Mama iya, ke papa ya itu ya di Sukabumi lah karena kebetulan kan deketan semuanya. Jadi kemarin sebetulnya kalau ziarah itu saya tidak harus selalu sebelum puasa. Jadi kapanpun saya ke Sukabumi saya sempatkan untuk bisa berdialog secara langsung ya di kuburannya mereka gitu untuk ziarah. Hal yang lain menurut saya apa ya tradisi yang paling utama penting ini ketika putri saya alhamdulillah Allah mudahkan untuk masuk pesantren itu ada bukan kebiasaan ibadah yang harus konsisten selalu itu sudah pasti jadi apa one day one juice atau lebih dari one day two juice atau three juice gitu ya itu juga menjadi suatu hal yang harus terus ada recharge untuk memperbaiki diri saya malah banyak mencontoh kehidupan ibadah itu dari putri saya gitu. Jadi, waduh anak saya udah kayak begini, masa saya udah berumur begini aja nih gitu. Ada bercermin dari putri saya tuh jadi ada hal-hal seperti itu. Apalagi ketemu dengan Uwi tentu banyak hal yang juga saya dapatkan ilmunya. Misal, Saya belajar terinspirasi dari Teteh karena kebersamaan. oke. Kalau Teteh sangat mudah karena cuma berdua kan. Kalau kita kan maksudnya anak istri punya kegiatan masing-masing. Ya. Makanya saya juga mentradisikan itu bukan, jadi jus itu kita bagi. Jus Ya. 1 saya, jus 2 istri, jus 3 anak-anak saya, Semua 3, kebagian. 4, 5 itu. Ini sampai ini kita lihat di sini nanti akan ada sorry Kepo itu banget gak sih saya? iya kayaknya? tidak apa-apa. Ini ada Aku pun juga, Maaf. aku jadi Iya. begini. itu. Misalnya ini akan ada jus 1 siapa, jus 2 siapa. ada nama-namanya. Iya, itu namanya itu. Karena saya Jadi, berdua, ya. jadi itu. Jadi 1 bulan kita Bisa berulang. Berulang. Jadi itu tapi kebersamaan itu penting sampai mohon maaf karena Rasulullah itu minum aja bersama. Dan kalau diminum jangan diminum separuh. Kenapa yang separuh dikasihkan istrinya dan istri Rasul selalu ditempelkan bekas bibir Rasul. Enggak seperti ini dia. Mama sini, papa sini. Enggak bukan gitu. Artinya sampai membangun kebersamaan. Nah, saya senang karena Teteh sudah syuting aja di sela-sela pasti Naswa ngapain, jadi inspiratif banget. Yang saya banyak belajar dari Uwi itu adalah bahwa kepercayaan dan integritas walaupun saling berjauhan dengan istri, mereka itu tetap membangun hal itu. Karena handphone saya boleh dipegang siapapun. Kalau aku syuting, kadang dulu asisten itu yang megang. Bahkan di rumah, ini siapapun boleh ngangkat. Makanya kalau Nggak Teteh, pakai password ya. Nggak pakai password. Karena ciri Nitya ini contoh ya pembelajaran kita. Saya juga belajar dari Teteh. Maksudnya dilihat di kontaknya suami itu nama Nitya siapa. Oke. Kalau namanya masih Mama 1, Astagfirullahaladzim. Bebek, Yayang, Cinta, My Love, itu masih oke. Tapi kalau namanya Nitya ditulis Mabes Polri, Makobrimob, Barreskrim. Jadi bisa membayangkan ya. Apalagi namanya Nitya kok ditulisnya Mak Lampir. Wah, ini sudah masalah sekali. Astagfirullah. Kata suamiku nanti benar itu. Itu buat saya integritas ya, Ya. belajar dari beliau walaupun berjauhan dan itu mungkin juga belajar dari ayah saya dan ibu saya yang selalu berbeda kota kalau bekerja, tapi mereka tetap memiliki sebuah hubungan relasi yang saling mempercayai gitu ya. Terus kemudian dia ini kan bercanda mulu ya gitu, mesti bercanda dalam konteks mencerahkan suasana. Saya tuh orang yang nggak bisa basa-basi, tapi bertemu dengan dia tuh selalu membuat semua orang tersenyum. Itu juga pelajaran penting bahwa saya juga dalam dunia politik saya juga harus bisa membawa kenyamanan dan kemeriahan suasana, nggak terlalu serius gitu. Ternyata nggak salah membuat orang nyaman dengan cara seperti itu. Itu Dan pelajaran Orang mungkin bisa juga. terbuka. Sering loh, saya numpahkan advisasi Teteh, ini gimana masalah-masalah kenegaraan ya? Oh, Teh, oke. kok ini gini, itu maksudnya. Satu, kedua, yang susah itu, saya ketemu di pesawat, ketemu apa orang itu yang ditanyakan, Teteh, gimana? TDC mana? Iya, jadi seolah-olah memang aku apanya? Aku ditanya. Gimana kabar TDC? Kamu siapanya? Iya, Kamu siapanya, Wi? jangan dibocorin. Mulai-mulai klipnya tetap nyala loh padahal. Iya, enggak. Saya pikir TDC pun juga Sering kayak juga ini begitu. ditanya misalnya. Iya, sama Wi kan tuh lama. Iya, pasti. Jadi Dan sangat kompak, chemistry-nya terasa. Jadi Betul, kan orang betul. pasti merasa Yang jelas kalau saya ke Jogja, ke satu tempat, itu pasti akan dipertanyakan. Ketemu Wi juga nggak ke sini, Teh?
Berarti ini kita ngomongin lagi soal Ramadan. Insya Allah masih ada 2 minggu lagi. Insya Allah kita rezeki ketemu di hari raya. Ya. Gitu ya. Kalau bicara soal harapan, apa harapannya Uwi, apa harapannya Teteh di bulan Ramadan ini? Kalau dari segi kesehatan, Insya Allah kan pandemi ini sudah mulai semakin Jadi endemi ya. Amin. Amin. Tapi pengennya Uwi itu apa? Gitu, Enggak, bulan kalau suci ini? pokoknya corona harus jadi pembelajaran terbaik. Ida akhabalokoman ibtalahum. Tanda orang itu dicintai Allah itu kalau ada ibtilah, ada satu cobaan, ada kesulitan. Makanya corona ini sebenarnya surat cinta dari Allah pada kita. Karena setelah corona pasti kita menjadi lebih baik. Kita perhatian pada kebersihan, pola makan, yang gulanya 5K, karena kerupuk, kubis, kangkung, sama kecap dulu. Kalau Kamu makan kerupuk tadi? Iya, paling banter stereo, skor setengah, tempe separuh. Di Jogja ada namanya cat rice. Nasi kucing, cat rice itu semuanya. Maka ada peduli kepada kebersihan, di mana-mana cuci tangan, segala macam. Itu bagian dari kita peduli, sekaligus melindungi. Pembelajaran kita dapat Iya, dari itu corona. semuanya. Karena setelah corona pasti kita lebih baik. Nah, maka kita bisa menerima dengan kesabaran, dengan ridho, syukur bisa mensyukuri. Karena tidak menimpa satu kejadian pada kita semuanya, karena itu jadi kebaikan dari Allah. Mengurangi dosa kita, kesabaran, meninggikan derajat di surga, dan seterusnya. Dan saya senang masih bisa silaturahim seperti ini karena, mohon maaf, orang silaturahmi itu, kenapa orang itu tidak bisa masuk surga karena nggak silaturahim? Karena itu asas agama. Kedua, memang kenapa silaturahmi itu bisa memanjangkan usia? Karena dengan ketemu begini, keluar hormon oksitosin. Menyenangkan. Jadi happy, gitu ya, Happy. senang. Bahkan endorfinnya kita produksi banyak. Dengan gini, kalau orang nggak gini mudah marah, mudah gesekan. Maka saya sama Teteh itu jarang sekali sampai bertengkar, nggak pernah. Itu semuanya, alhamdulillah itu. Karena orang marah itu satu, pasti dijauhkan hatinya. Makanya walaupun dekat dia teriak. Karena hilang akal sehatnya, emosional. Insya Allah ini membawa keberkahan, insya Allah membawa. Dan tetap silaturahim. Makanya saya agak susah ketika nggak bisa menghubungi Teteh. Itu semuanya. Iya. Maaf ya, I. Nggak apa-apa. Alhamdulillah karena Kompas nih acara Iya. sahur bisa Iya, jadi makasih, pertemuan Kompas. kembali. Jadi Terima jadi kasih. membuka tali silaturahmi lagi. Oke, kalau Teteh gimana? Apa harapannya atau apakah ada yang masih yang diinginkan baik dari karir, keluarga atau Apa bebas, ya? bebas. Melanjutkan apa yang tadi Uwi sampaikan, bahwa menurut saya peribahasa ataupun apa istilahnya ini ya, bahasa-bahasa yang sering banget kita dengarkan dan sering kita baca atau sering kita ungkapkan secara verbal, kebersihan sebagian daripada iman. Dengan adanya pandemi ini, kita justru mengimplementasikannya secara konsisten. Semoga ini hikmah kita bawa terus menjadi sebuah cermin keimanan kita yang menginternalisasi sehingga ini menjadi bagian daripada kehidupan kita yang tidak kita tinggalkan hingga kita dipanggil Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya boleh nih, ini hal yang paling intim loh. Saya nggak mengungkapkannya di tempat lain. Saya sih berharap tahun ini saya bisa menikah walaupun saya belum tahu dengan siapa. Amin. Amin, Iya. Amin ya, Wi ya. Iya, Amin. amin. Tapi mohon maaf saya belum siap. Itu aja sih, itu harapan terbaik ya. Karena saya pikir hidup sendiri alhamdulillah Allah cukupkan. Tapi kalau hidup ada pasangan barangkali akan lebih menggenapkan kebahagiaan yang sudah Allah berikan kepada saya, sehingga di masa tua saya masih ada teman hidup untuk saling berbagi kebahagiaan, Saling membahagiakan. Tidak, ya, saling membahagiakan. Terus saya jangan untuk berkeluh kesah, jangan. Kesannya jadi hidup kita capek banget ya gitu. Jadi saya ingin untuk saling membahagiakan. Nicole partner, mudah-mudahan tadi sih di Ramadan ini memiliki atau mendapatkan banyak sekali channel untuk kebahagiaan. Amin. Dan yang terpenting satu, apa tuh Teh? Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang cukup konsisten atau istiqomah di dalam memperbaiki diri, jadi orang-orang yang soleh. Allah mudahkan kita untuk bisa beribadah yang Allah ridhoi. Allah mudahkan kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain dan memberikan manfaat. Tentunya Allah takdirkan kita jadi husnul khotimah. Itu yang juga dipesankan oleh almarhumah Teteh. Yes. Alhamdulillah. Masih kangen ya Teh? Iya Kangen mau dong. jalan, kalau lagi begini kan kangen mau jalan, kangen berkumpul. Dan Tapi itu tentu- sering disaringkan ke saya nih dia. gitu ya. Dulu mau dijadikan nomor 1 di daerah misalnya gitu, konsul ke saya. Iya. Ada orang yang deketin Iya. juga. Gimana nih? Gitu. Jadi saya
Pokoknya ada 3 saja. Khairul fitini wa ma'asi wa akibati amri. Baik secara agama, baik untuk dunianya dan akibat yang muncul. Jadi Berdampak baik maksudnya. iya, dampak baik. Kelihatannya agamanya bagus, secara duniawinya bagus, tapi kalau membuat sesuatu yang tidak baik setelahnya ya jangan dilakukan. Tapi saya yakin orang baik menemukan orang yang baik sih. Ya, Jadi pasti. sebagai perempuan yang mandiri kita tidak boleh takut untuk memperkaya diri gitu kan ya. Kalau kekhawatirannya adalah nanti laki-laki nggak ada yang mau misalnya gitu. Bagaimana kita memperkaya diri sendiri sesuai dengan tadi apa kata ya, kalau kata almarhumah disiapkan untuk itu harus kita rengkuh. Insya Allah nanti akan mendapatkan hal yang baik. Iya, karena bahagia itu ada di hati, maka orang berhak bahagia walau tanpa suami tetap bisa bahagia. Ada yang punya suami nggak bahagia banyak, ada punya suami bahagia juga ada, single bahagia juga bisa karena semuanya ada di hati. Tidak ada kebahagiaan harus kaya. Ada kan orang kaya tapi malah resah terus. Betul. Kaya punya jet pribadi, tersangka. Gitu. Padahal jadi juragan. Bukan hanya satu loh, juragannya 90 lebih loh Mas. Jadi Gitu, ada ya. tadi yang akibatnya tadi kan Nah, ini bilang contoh ya. berkahnya apa dampaknya tuh enggak ini. Iya, jadi artinya bahagia itu tidak dimonopoli hanya orang kaya saja, Betul. orang yang punya suami saja, orang yang tidak. Artinya Comes in ternyata different pieces ya. iya, jadi bahagia itu ada di hati, maka bagaimana kita mengelola hati kita. Kalau begitu nantinya mudah-mudahan di Ramadan kali ini, di sisa 2 minggu ini semua orang bisa berbahagia dan mendapatkan keberkahan dalam Ramadan. Salah satu bentuk keberkahannya adalah bisa menikmati sahur bersama orang-orang yang memberikan manfaat untuk kita. Terima kasih. Terima kasih Teteh, terima kasih Uwi karena sudah sahur bareng Nitya. Waktunya sahur kali ini, aduh Nitya senang banget. Insya Allah berkah, Amin. sampai nanti hari raya. Amin. Setelahnya juga kita juga mendapatkan keberkahan. Amin itu ya. Oke, kalau begitu Nitya harus tutup. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan insya Allah berkah untuk semuanya. Waktunya sahur masih akan terus menemani saudara semuanya dari Senin, Selasa, Rabu. Pokoknya selama bulan Ramadan ya di Kompas TV. Sampai ketemu lagi. Mangga. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.